Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kitab yang membicarakan sebelum alam ini dijadikan. Bermula Allah menjadikan nyawa Muhammad, lalu Tuhan melihat ke depan, tiada sesuatu yang dilihatnya. Kemudian melihat ke belakang, ke kanan, dan ke kiri, namun tiada melihat sesuatu pun. Sedangkan ia ingin disembah dan dipuji, tidak ada yang memuji dan menyembahnya. Maka dijadikanlah dirinya di dalam dirinya. Kemudian melihat ke atas dan dikatakannya, keluarlah nur. Inilah rahasianya Muhammad. Melihat ke atas jadilah arsy, melihat ke bawah jadilah rahasianya. Kemudian Tuhan melihat ke depan dan dikatakannya, keluarlah nur. Inilah nyawanya Muhammad. Melihat ke atas jadilah kursiya. Melihat ke bawah inilah nyawanya. Kemudian Tuhan melihat ke kanan dan dikatakan, keluarlah nur menjadi hatinya Muhammad. Melihat ke atas inilah surga, melihat ke bawah menjadi hatinya. Kemudian Tuhan melihat ke kirinya, dikatakannya, keluarlah suatu nur. Inilah misalnya Muhammad. Melihat ke bawah jadilah misalnya. Kemudian Tuhan melihat ke belakang dan dikatakannya, keluarlah suatu nur yang menjadi akalnya Muhammad. Melihat ke atas jadilah lauh mahfuz. Melihat ke bawah jadilah akal Muhammad. Kemudian Tuhan melihat ke bawah dan dikatakannya, keluarlah suatu cahaya. Inilah bayang-bayangan Muhammad. Melihat ke atas inilah hati kecil. Melihat ke bawahnya jadi rupa. Kemudian Tuhan melihat ke dalam dirinya. Inilah yang menjadi hatinya Muhammad. Inilah yang dinamakan halus. Melihat ke atas, inilah yang menjadi rasa. Melihat ke bawah, inilah yang menjadi air mani. Kemudian Tuhan melihat ke sekelilingnya. Dikatakannya, huwa. Menyebarlah cahayanya, maka jelaslah nur Muhammad. Di dalam cahayanya laut, kenyataannya Allah Ta'ala di dalam cahayanya Muhammad. Dikatakannya dirinya Tuhan, maka dinampakkan dirinya Tuhan di hadapan Muhammad. Kemudian Tuhan berkata, jadi adakah engkau yang menjadikan dirimu sehingga engkau melupakan nyawamu disujudkan di Baitul Mawjudi? Maka berkatalah Muhammad, engkau baru kulihat, maka sebaiknya kita masing-masing bersembunyi. Barang siapa yang didapat, itulah yang menjadi hamba. Yang tidak dapat diketemukan, itulah yang menjadi Tuhan. Bersembunyilah engkau Muhammad terlebih dahulu, aku yang mencari. Maka bersembunyilah Muhammad di wajah, di ingatan, di akal. Namun setiap persembunyiannya senantiasa diketemukan oleh Tuhan. Berkatalah Muhammad, bersembunyilah, aku yang mencari. Maka bersembunyilah Tuhan di waktu 5. Namun Nur Muhammad tidak menemukannya. Maka berkatalah Tuhan, carilah aku sungguh-sungguh. Kemudian Tuhan berpindah menyembunyikan dirinya di rahasia. Juga Muhammad tidak menemukannya. Sehingga Muhammad berseru, di manakah engkau bersembunyi? Sedangkan suaramu kedengaran tapi aku tak melihat. Maka Tuhan berkata, aku bersembunyi di rahasia.
Lalu Muhammad mencarinya di rahasia, namun Muhammad tidak dapat membuka matanya, dikarenakan cahaya terang yang tidak dapat ditembus, sehingga Muhammad berkata, "Sudahlah, nyatakanlah dirimu, engkaulah yang menjadi Tuhan." Maka berkatalah Tuhan, "Mana tanda kepercayaanmu dan di mana letak berdiri kepercayaanmu?" Maka dikatakanlah Muhammad, "Asyhadu an la ilaha illallah." Lalu Tuhan menjawab, "Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ketahuilah olehmu Muhammad, rupa itu sifatku dan nama bagimu, waktu itu sifatmu. Berkatalah Muhammad, "Bagaimana sehingga wajah itu namaku, sedangkan adalah sifatmu?" Berkatalah Tuhan, "Adalah rupa atau wajah itu namamu dan sifatku. Karena itulah aku ingin disembah, dipuji, dikenal, dikasihi, digembirain, sedangkan semua itu tidak dapat dilakukannya. Sehingga dengan demikian kujadikan diriku dalam diriku. Waktu itu namaku dan sifat itu rupaku. Sebab aku jugalah yang sembah diriku. Sesuai dengan dalil, artinya adapun yang disembah dan menyembah itu satu. Jadi aku yang memuji diriku dan mengasihani diriku. Dan engkau kujadikan ya Muhammad, akulah yang menjadikan diriku dalam diriku. Adamu itu adakulah itu, kenyataanmu itu kenyataankulah itu. Ketahuilah olehmu Muhammad, adamu pada namaku yang sesungguhnya di dirimu. Adapun sifatku ada pada diammu. Adapun rupaku ada pada itikadmu. Adapun diriku ada pada manfaatmu. Adapun lahirku ada pada gerakanmu. Adapun perbuatanku ada pada perbuatanmu. Adapun rahmatku ada pada perkataanmu yang benar. Adapun kehendakku ada pada hajatmu. Adapun kekekelanku ada pada hatimu yang baik, tempatnya Muhammad. Fungsi-fungsi yang dibebankan Allah Subhanahu wa Ta'ala: fungsi rahasia, kebenaran dan alam. 2. Fungsi nyawa, penglihatan dan namaku. 3. Fungsi hati, niat dan pengenalan. 4. Fungsi ingat, angan-angan dan kekuasaan. 5. Fungsi akal yang nyata dan kebingungan. 6. Fungsi bayang-bayang, kepintaran dan kebodohan. 7. Fungsi nur, pertimbangan dan pengetahuan. Tanya, apa sebabnya engkau jadikan yang 7 itu? Aku jadikan yang 7 itu sebab aku ingin disembah. Di manakah yang disembah dari yang 7 itu? Aku disembah nur pada bayang-bayang, bayang-bayang, ingat, hati, nyawa, rahasia di diriku, dan akulah yang sembah diriku. Apa penyembahan rahasia padamu ya Allah? Jawab, penyembahan rasa itu ketika ia mengatakan A. Penyembahan nyawa itu ketika ia mengatakan I. Penyembahan hati itu ketika ia mengatakan U. Penyembahan ingat itu ketika ia mengatakan H. Penyembahan akal itu ketika ia mengatakan Hi. Penyembahan bayang-bayang itu ketika ia mengatakan Hu. Penyembahan nur itu ketika ia mengatakan Engkaulah yang kusembah ya Allah. Adapun kenyataan rahasia A, adapun kenyataan nyawa I, adapun kenyataan hati U, adapun kenyataan ingat H, adapun kenyataan akal Hi, adapun kenyataan bayang-bayang Hu, adapun kenyataan alif, rasa, nyawa Muhammad,
mani. Adapun perbuatan Muhammad itu antara. Adapun yang dinamakan nama dirimu, artinya kita berdua berdiri, akulah itu Muhammad. Adapun yang dinyatakan engkaulah itu Muhammad, itulah dinamakan kata hidup tak mati, artinya yang disuruh dan yang menyuruh. Yang mengetahui hal itu serta dibenarkannya panjang umurnya dan disukai oleh para penguasa, dipercaya oleh orang lain, dihindarkan dari bahaya ujian Tuhan. Ketahuilah pula kemunculannya Nur. Nur muncul pada bayang-bayang, bayang-bayang muncul pada akal, akal muncul pada ingat, hati muncul pada nyawa, nyawa muncul pada rahasia, rahasia muncul pada Nur, Nur muncul pada Tuhannya. Dari situlah kita datang dan dari situ pula kita kembali. Maka kenalilah aku sungguh-sungguh Muhammad bahwa kita tidak berpisah. Aku jadikan segala sesuatu karenamu, sedang engkau untukku. Muncullah engkau pada kenyataan, kunyatakan engkau dan kulindungi engkau. Adapun kenyataan serta pengertian alif itu bersumber dari titik atau sarra atau nyawa berlindung, yang dinamakan nyawa berlindung yakni rahasia atau cahaya zat dan sifat, itulah yang memperkenalkan Tuhan. Adapun iman itu tempatnya rahasia, artinya rahasia adalah cahaya hati nurani. Ketika baris atas, bawah dan titik itu terbagi, maka jadilah 4 huruf. Pertama alif, kedua lam, ketiga lam, dan keempat ha. Inilah lapasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyawa Muhammad dinamai ma'rifat, nyawa kita dinamakan hakikat, angan-angan kita dinamakan tarikat, tubuh kita dinamakan syariat. Ialah pengetahuan tentang pengenalan diri di dalam tubuh kita. Apabila nyawa itu melihat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahasia namanya. Apabila nyawa melihat kepada alam, iman namanya. Apabila nyawa melihat pada akhirat, nyawa namanya. Apabila nyawa melihat kepada dunia, badan jasmani namanya. Apabila nyawa melihat kepada badan jasmaninya, hati kecil namanya. Artinya, adapun ilmu pada Allah, kebodohan terhadap sesuatu. Adapun ma'rifat kepada Allah, menyangkal diri. Adapun bertauhid kepada Allah, keheran-heranan. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ali, ketahuilah bahwa keluar masuknya napas itulah yang dikatakan sembahyang batin. Selamanya tidak membedakan antara siang dan malam dan waktu tidur dan waktu jaga. Apabila napas keluar dikatakannya Allah. Apabila napas masuk dikatakannya Hu.